Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari 11B di sini kami akan menjelaskan tentang fungsi tangga. Perkenalkan, nama saya Fitrul Nur Safa. Saya Rasiden Fahmi. Saya Raffi Hakim Endrata. Saya Muhammad Nabil Wibowo. Dan saya Tandora Subari. Jadi di sini kami akan menjelaskan fungsi tangga. Jadi tengok aja kita. Saya akan menjelaskan tentang pengertian fungsi tangga. Fungsi tangga adalah fungsi yang berubah secara bertahap atau diskrit dan konstan pada setiap interval tertentu. Grafiknya terlihat seperti anak tangga karena nilainya melompat dari suatu tingkat ke tingkat lain tanpa perubahan gradual. Selanjutnya, saya akan menjelaskan fungsi-fungsi tangga, yaitu fungsi lantai atau floor fungsi. Artinya nilai bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Kedua, fungsi langit atau ceiling function. Artinya nilai bulat terkecil yang lebih besar atau sama dengan X. Kata kunci yang mungkin muncul. Beberapa kata kunci yang biasa mengindikasikan penggunaan fungsi floor antara lain jumlah maksimum kelompok penuh, jumlah utuh yang dapat diperoleh, berapa banyak wadah yang terisi penuh, jumlah terbesar bilangan bulat yang kurang dari atau sama dengan titik-titik. Selanjutnya saya akan menjelaskan kata kunci ceiling. Kata kunci yang mungkin muncul. Beberapa kata kunci yang bisa mengindikasikan penggunaan fungsi ceiling antara lain: yang pertama, jumlah minimum wadah yang dibutuhkan. Yang kedua, berapa banyak pembelian minimal yang harus dilakukan. Yang ketiga, jumlah terkecil bilangan bulat yang lebih besar dari atau sama dengan. Yang keempat, setidaknya berapa banyak. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Yang pertama tuh 1,2 dalam floor. Yang B min 0,1 dalam floor. Yang C min 3/4 dalam ceiling. Dan yang D 1/2 dalam floor ditambah 1/2 dalam ceiling. Yang kedua, diketahui X sama dengan min 2,5. Hitung nilai dari X dalam floor dikali X dalam ceiling. Yang ketiga, evaluasi ekspresi berikut. 7,9 tambah 2,2 dalam floor per 3,9 dalam floor. Jadi lanjut aja ke penjelasannya langsung. Jadi kita akan masuk ke penjelasannya. Jadi yang 1A tuh floor 1,2. Kenapa di sini kita jawab 1? Karena kalau floor itu dia nilai bulat terbesar yang kurang dari atau sama dengan X. Jadi bisa dibilang itu, misal contohnya gini nih. Misalnya ditanya tuh floor 0,5. Floor 0,5 nih. Floor 0,5 berarti dia ke kiri lah, ke kiri, ke yang kecil dia, ke kiri. Jadi floor 0,5 tuh 0. Misalnya ditanya ceiling, dia ke kanan. Jadi misalnya ditanya ceiling 0,5 tuh 1. Oke. Di sini ada floor min 0,1. Jawabannya adalah min 1. Kenapa min 1? Dia kan ke kiri ya, ke kiri. Anggap aja min 0,1 di sini. Min 0,1 di sini, min 1. Ke kiri kan? Kirinya berapa? Min 1. Kalau min 3/4 nih kita jadiin ke ini dulu ya, koma ya. Min 3/4 sama dengan 0 min 0,75. Min 0,75. Di sini tanyanya apa? Misal tanda ke atas gini, tanya ceiling. Jadi ceiling tuh ke kanan. Jadi min 0,75 misalnya ke kanan tuh jadi 1. Satu aman. Baru misal ada soal kayak gini nih. Ceiling di dalam floor, kita kerjain di dalamnya dulu. Pertama tuh kita kerjain dalamnya, berarti ceiling 1/2 tuh berapa?
1/2 ini anggap 0,5. Jadi selinnya 1. Misalnya kita ke langsung kayak gini jadinya. Kita buat dulu sekali lagi. Per 2 tambah. Kan ini di 1 ya, karena selin 1. Karena selin 1/2 itu 1. Coba 1 per floor 1/2 itu 0 kan. Ini 0 nih floornya nih. 0 kan. Ini 0 tambah 1 sama dengan 0 tambah 1 sama dengan 1. Lanjut ke nomor 2. Diketahui X sama dengan min 2,5. Nih, diketahui X sama dengan min 2,5. Hitung nilai dari X dalam floor dikali X dalam selin. Berarti 2,5 min ya, min lupa min 2,5 selin. Min 2,5 floor berapa? Min 3. Karena dia ke kiri ya, ingat kiri. Kalau selin min 2,5 jadi min 2. Misal dikali nih. Min 3 dikali min 2. Sama min ketemu min. Min dikali min sama dengan plus. Jadi 3 kali 2 6. Mudah kan? Baru kita cari yang nomor 3 nih. Evaluasi ekspresi berikut. Seperti yang nomor 1D ini, kita cari dalamnya dulu. Floor dalam 2,2 dalam floor sama 3,9 dalam floor juga. 2,2 ini berarti setiap floor berarti dia 2. Kalau ini juga 3,9 ini tiap floor juga ya. Ingat, floor tuh yang di lantai, selin tuh yang jadi atap. Oke? Oh iya, ini nggak nampak. Udah. Ini 3 jadinya. Udah, kita ke soalnya. Selin ya. 7,9 tambah 2/3. Tambah dulu jadi 7,9 tambah 2 itu 9,9. Jadi di sini saya akan menjelaskan contoh soal nomor 4 dan 5. Nah, untuk contoh soal yang keempat itu soalnya adalah gambarlah grafik fungsi floor dari fx sama dengan floor 2x kurang 1. Mari lanjut ke pembahasannya ya. Jadi sini saya akan menjelaskan tentang membuat grafik dengan fungsi fx sama dengan floor 2x kurang 1. Nah, sini saya x-nya tuh menggunakan ada 12, yaitu min 1,5, min 1,25, min 1 dan seterusnya. Nah, di sini selanjutnya adalah nilai 2x kurang 1-nya. X-nya ini kita akan ganti dengan x yang ini. Jadi hasilnya sini min 4, min 3,5, min 3, min 2,5, min 2, min 1,5, min 1, 0, min 0,5. Salah ya. Min 0,5. Habis itu di sini 0, di sini 0,5, di sini 1,5 dan di sini 2. Jadi fungsi dan floor dari min 2x kurang 1 adalah di sini 4, di sini juga 4, di sini 3, di sini 3, di sini 2, di sini 2. Ini min 4 ya. Min 4, ini min 4, min 4, min 3, min 3, min 2, min 2.
Di sini habis itu min 1, di sini juga min 1, di sini 0, 0, dan sini 1 dan 1. Setelah itu kita akan membuat grafiknya ya. Menjelaskan yang nomor 5 juga, yaitu soalnya gambarlah grafik fungsi sailing dari fx sama dengan sailing dari 2x kurang 1. Selanjutnya adalah nomor 5, yaitu contoh soal grafik dari fungsi sailing 2x kurang 1. Di sini saya ngambilnya x-nya itu min 1,25, min 1, min 0,75, min 0,5, min 0,25, 0, 0,25, 0,75, dan 1. Di sini untuk 2x kurang 1-nya yang dari min 1,25 yaitu min 3,5. Selanjutnya itu di sini min 3. Selanjutnya min 2,5, di sini min 2, min 1,5, di sini min 1. Selanjutnya di sini ada min 0,5, di sini 0, dan di sini 0,5. Nah, di sini tuh fungsi sailingnya yaitu di sini min 3, min 3, min 2, min 2, min 1, min 1, 0, 0, 1, dan 1. Untuk titiknya yang pertama yaitu min 1,25, min 3. Untuk yang kedua itu min 1, min 3. Untuk yang ketiga itu min 0,75, min 2. Selanjutnya untuk yang keempat itu min 0,5, min 2, dan seterusnya. Nah, ini adalah hasil akhir dari tabelnya. Selanjutnya kita akan membuat grafiknya ya. Nah, jadi ini adalah hasil akhir dari grafiknya, yaitu grafiknya tuh bergeser ke kiri. Sini saya akan menjelaskan fungsi tangga dalam kehidupan sehari-hari atau dalam soal cerita. Nah, soalnya itu Hakem bekerja sebagai kurir paket. Dalam sehari dia akan harus mengantarkan 135 paket ke berbagai tempat. Dalam 1 jam Hakem hanya sanggup mengantarkan 7 hingga 9 paket tergantung jaraknya. Nah, pertanyaan yang A itu, jika Hakem bekerja selama 8 jam, berapa jumlah minimal dan maksimal paket yang bisa dia hantar? Lalu yang B itu, berdasarkan jawaban A, apakah mungkin Hakem menyelesaikan 135 paket dalam 8 jam? Gunakan konsep floor dan sailing untuk menjelaskan. Lalu yang C itu, jika ternyata Hakem harus menyelesaikan semua dalam 8 jam, berapa jumlah minimal paket per jam yang harus ia antar? Nah, kita lanjut. Nah, jadi yang pertanyaan yang A, jika Hakem bekerja selama 8 jam, berapa jumlah minimal dan maksimal paket yang diantar? Jumlah minimal paketnya itu, jumlah minimal paket per jam itu 7. Dan dia bekerja 8 jam, jadi 7 dikali 8 sama dengan 56 paket. Nah, habis itu jumlah maksimal paket per jam itu, jadi tinggal kita kalikan. Kalau maksimalnya tadi 9 paket, berarti 9 dikali 8 sama dengan 72 paket. Nah, jawaban yang A udah ketemu, 56 paket dan 72 paket. Lalu kita lanjut ke yang B. Yang B itu ditanyakan berdasarkan jawaban A, apakah mungkin Hakem menyelesaikan 135 paket dalam 8 jam? Gunakan konsep floor dan sailing. Dalam 8 jam, Hakem hanya bisa mengantarkan 56 sampai 72. 8 jam, Hakem bisa ngantar hanya 56 sampai 72 paket. Namun jumlah yang harus diselesaikan tadi, jumlah selesai itu harus 135 paket. Jawabannya udah jelas, nggak mungkin Hakem bisa menyelesaikannya. Jawabannya nggak mungkin Hakem bisa selesaikan. Karena tadi minimal hanya 56 dan maksimal cuma 72, sementara Hakem harus menyelesaikan 135 paket. Nggak mungkin. Lanjut kita ke pertanyaan yang C. Untuk pertanyaan yang C ini, jika
ternyata hakim harus menyelesaikan semuanya dalam 8 jam, berapa jumlah minimal paket per jam yang harus ia antar? Nah, tadi total paket yang harus diantar paket itu ada 135 yang harus diantar tadi ya. Nah, waktunya 8 jam. Waktunya sama dengan 8 jam. Nah, dari sini maka paket per jam nih. Maka paket per jam itu 135 bagi 8 sama dengan 16,875 paket. Nah, paket ini kan nggak mungkin kita antar dalam bentuk pecahan. Jadi kita ambil selling. Jadi selling dari 16,875 itu hasilnya adalah 17 paket. Sementara tadi kan yang diminta 135. Ini kalau kita bisa buktikan 17 kali 8 itu hasilnya 136. Jadi ini bisa diantar. Tapi kalau misalnya kita bikin 16 kali 8 itu hasilnya nggak sampai ke 135. Jadi begitu.